Filipi pasal 3 ayat 20. Kita baca ayat yang pertama ini bersama-sama. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kitab Filipi menjelaskan kepada kita bahwa kewargaan kita adalah dalam sorga. Di Alkitab dinyatakan bahwa ada dua kewargaan kita. Yang pertama sesuai yang kita baca, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, jadi kita juga disebut sebagai warga negara sorga. Tapi Alkitab juga mencatat dalam Roma pasal 13 ayat 1, ya, dia katakan begini, taatlah kepada pemerintah sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi Alkitab juga dengan jelas mengajar kita bahwa kita ini adalah warga negara di bumi ini, dan khususnya kita sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia. Jadi firman Tuhan juga mencatat supaya kita tunduk, patuh, taat kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Jadi baik pemerintah yang kemarin itu hasil pilihan saudara, atau mungkin itu bukan, selama mereka ada sebagai pemimpin, taatlah kepada pemerintah kita. Jadilah warga negara yang baik, ya. Kita adalah warga daulat rakyat bagi kita yang tinggal di sini. Selama kita ada di daulat rakyat, jadilah warga negara yang baik, taat kepada undang-undang daulat rakyat, takut dan taat kepada undang-undang yang diberikan kepada kita. Kalau kita berbicara warga, ya, kalau kita tanya teman kita, kamu warga mana? Lalu dia menjawab, saya warga Sampun. Tentu yang terlintas dalam pikiran kita adalah kenapa dia disebut warga Sampun? Yang pertama, dia tinggal di Sampun. Ya, jadi pasti dia tinggal di Sampun. Atau kalau dia tidak tinggal di Sampun, ada yang kedua, dia keturunan orang Sampun. Saya tidak lagi tinggal di Samura, tapi kadang-kadang saya bilang saya anak Samura. Kenapa? Saya itu dibesarkan hidup di Samura dulu. Nah, lalu ada lagi yang lain, keturunan Sampun atau keturunan Logende. Jadi kenapa ada orang-orang kita sebut warga Logende? Pertama, dia tinggal di sana. Sudah bertahun-tahun, sudah menetap dan tinggal di sana sehingga disebut warga. Kemudian mungkin dia lahir di sana, dia keturunan di sana, dan ada satu hal lain lagi yang perlu kita tahu. Kenapa dia bisa kita sebut sebagai warga negara? Karena dia itu mengikuti hidup menurut undang-undang tempat tersebut. Kalau disebut sebagai warga negara sorga, kita tidak lahir di sorga. Kita juga bukan keturunan dari orang sorga. Dan kita juga belum pernah tinggal di sorga. Tetapi ternyata ada poin yang lain yang perlu kita kerjakan. Tuhan menyebut kita warga negara sorga. Tuhan mau kita mempersiapkan diri untuk satu masa nanti kita ada di sana, dari bumi ini kita persiapan. Nah, ada satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa kita harus taat undang-undang kerajaan sorga. Kalau gitu apa undang-undang kerajaan sorga? Itu yang akan kita pelajari. Mari kita buka di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 23. Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Yesus berkeliling, ia mengajar di rumah ibadat dan memberitakan apa saudara? Injil kerajaan Allah. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Apa itu Injil kerajaan Allah? Ini yang diberitakan Tuhan, ya. Di kitab
Matius ini pasal 5 ayat 1, ayat 2. Kita akan mulai melihat apa saja Injil Kerajaan Allah ya. Jadi Yesus itu berkeliling, kemudian kita baca di ayat yang pertama, pasal 5 ayat kitab Matius. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya. Nah ini mulai, ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan ada banyak hal lain lagi sampai pasal 7. Banyak ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan bahas semua. Saya tidak punya kemampuan juga membahas semua itu. Saya hanya akan menyampaikan 2 poin saja pagi hari ini. Kasih tahu kanan kirinya, hanya 2 poin. Ya, biasa kan 3 ya, hari ini 2 poin saja. Nah yang pertama, undang-undang kerajaan sorga yang seharusnya ada pada warga negara sorga. Nah yang pertama ayat 7 saya ambil ya, kitab Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati. Jadi yang pertama poinnya, warga negara sorga itu murah hati. Secara sederhana saya mengartikan, murah hati itu hatinya murah. Berarti tidak mahal. Kalau tidak mahal, tidak sulit mendapatkannya. Gitu murah hati. Berarti kalau ada orang yang sulit mendapatkan hatinya, itu namanya mahal hati. Sulit untuk mendapatkannya. Nah, Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, murah hati itu artinya suka memberi, tidak pelit, suka menolong, baik hati. Jadi murah hati itu tidak selalu berbicara tentang memberi uang. Murah hati itu adalah ketika kita baik hati, itu pun ternyata disebut murah hati. Ketika kita suka menolong, itu pun murah hati. Dan kenapa kita harus murah hati? Juga karena dalam Lukas pasal 6 ayat 36, Tuhan berkata begini, hendaklah kamu murah hati karena Bapamu yang di sorga pun murah hati. Saya bersyukur kita ada dalam kelompok sel ya. Hari Minggu kita semua kumpul di gereja dan nanti ada waktunya kita kumpul di komsel-komsel kita masing-masing. Di sana kita saling mengingatkan. Di sana kita saling mengajar, di sana kita saling menegur di komsel. Di sana kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang di ibadah umum, ibadah raya seperti ini tidak kita dapatkan. Saya pun mengalami demikian. Waktu saya hadir di komsel saudara, saya pun mendapatkan pemahaman yang baru ketika gembala-gembala sel ngomong, saya diberkati. Ketika gembala sel menyampaikan firman Tuhan dan saudara bersaksi, oh iya. Ternyata maksudnya itu. Dan kenapa kita selalu berusaha berbicara panjang dan lebar mengenai firman Tuhan? Saya tahu satu tujuannya hanya supaya apa? Sama seperti Kristus. Supaya pada satu tujuan, puncaknya kita semua sampai pada satu level di mana kita itu menyerupai Kristus Yesus yang kita jadikan Tuhan dalam hidup kita. Dan Lukas tadi berkata, hendaklah kamu murah hati karena Bapamu yang di sorga pun murah hati. Bapa yang di sorga murah hati. Ada orang berdosa minta hujan, ada orang gak berdosa minta hujan, sama-sama dikasih hujan. Tidak berarti kalau dia berdosa hujan di ladangnya gak dikasih. Atau kalau dia berdosa sekali matahari dihalangi dari dia, enggak juga. Tuhan murah hati.
Dan murah hati itu tidak selalu berbicara tentang uang, ya. Murah hati itu juga berbicara pengampunan. Saya ada kenal orang murah hati sekali dalam hal uang, mudah sekali memberi, tapi pelit mengampuni. Sulit bagi dia mengampuni. Kalau mengampuni ini sulit lah. Ini nggak usah dibagi, ini sudahlah, nggak mau. Uangnya dia murah, pengampunannya dia pelit. Itu juga belum murah hati. Murah hati itu juga berbicara tentang waktu. Ya, ada orang mudah mengampuni, mudah memberi, tapi waktu nggak mau dibagi. Komsel nggak pernah datang, uangnya datang. Nah itu kan dia nggak pelit ya. Kayak tekena tu kursen nabasa kunari tapi ul Arab kena kureh katanya. Kenapa? Waktunya itu nggak bisa dia bagi. Bahkan kadang-kadang di keluarga-keluarga kita cek sama-sama. Banyak orang tua yang sudah tidak bisa bagi waktu dengan anak. Tanpa terasa udah pelit waktu. Sudah capek kurasa, nggak sempat lagi aku melihat anakku. Yang kukerjakan ini semua untuk anakku kok. Aku kerja, anak minta beli ini, beli itu dikasih. Anak minta dileskan ini itu diberi. Anak minta kendaraan diberi. Tapi waktu anak minta waktu, nanti dulu. Kadang istri juga gitu, minta waktu sama suami untuk bercerita, suami nggak ada waktu. Istri juga begitu, aku udah capek, tadi aku ke ladang, aku sudah masak, habis itu ngelipat baju lagi, terus sekarang minta waktu lagi, oh tidak. Dan betapa banyak juga menjadi masalah di tengah-tengah keluarga, kenapa tidak ada waktu. Ini pengalaman saya juga sebagai orang tua, kadang anak-anak minta waktu, saya jujur, saya pun kadang-kadang sulit untuk membagi, tapi kadang-kadang aku juga berjuang. Bagiku ya, waktu mereka bilang, tengok min ini mak. Kadang-kadang ku ingat gini, anakku ini lebih berharga rasanya ku tengok dia 2 menit daripada ku kasih 1/2 kilo emas. Ya, anak kita itu lebih berharga waktu 2 menit daripada 1/2 kilo emas. Karena 1/2 kilo emas dia nggak tahu harganya. 2 menit waktu itu berharga sekali bagi dia. Tengok mama min ini. Jadi sama-sama kita cek ya. Murah hati juga itu berbicara tentang pikiran. Banyak orang kadang minta pendapat. Jangankan aku pun banyak pikiranku. Udah ku minum paracetamol, ku minum Borex, Inza. Tapi gak sembuh-sembuh kepalaku saking banyaknya masalahku. Masalah lagi. Kan kadang kita gitu ya. Gak usah kau cerita-cerita masalahmu. Masalahku pun banyak, kita bilang begitu. Bapak Ibu kadang-kadang waktu kita dengar masalah orang lain, ternyata itu bisa menyelesaikan masalah kita. Waktu kita dengar mereka, oh ternyata bukan hanya aku yang punya masalah. Dia juga punya masalah. Kadang-kadang bagi saya pribadi, pengalaman saya, masalah orang lain menyelesaikan masalah saya. Jadi mulai hari ini bermurah hatilah, jangan pelit-pelit sebab warga negara sorga tidak ada yang pelit. Kasih tahu kanan kirinya, warga kerajaan sorga jangan pelit-pelit. Haleluya, bermurah hati ya, kita belajar. Yang kedua, dari kitab Matius pasal 5-7, saya juga merangkumkan dengan satu poin lagi. Ya, di sini Anda banyak berbicara waktu kamu memberi persembahan, lalu kamu ingat kepada teman kamu, berdamailah dulu, itu masalah hati Bapak Ibu. Lalu kemudian waktu ada orang menyuruh kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil katanya. Dalam kitab ini nanti saudara boleh baca. Itu juga berbicara hati. Tak ada yang lihat, tidak ada yang mengetahui, hanya hati kita dan Tuhan yang tahu. Sehingga saya memberikan poin yang kedua, warga negara sorga adalah orang yang menjaga hatinya tetap benar. Warga negara sorga adalah orang yang menjaga hatinya tetap murni. Sering sekali kita mendengar hati nurani. Mungkin saya akan lebih memakai kata ini ya. Hati nurani yang murni, hidup dengan hati nurani yang benar. Ini perlu dilatih Bapak Ibu.
Seharusnya, ini seharusnya ya, seharusnya setiap orang percaya itu bisa mendengar suara Tuhan, seharusnya. Tapi sering sekali yang terjadi kita bukan dengar suara Tuhan. Saya harus bilang bahwa sering sekali kita bahkan dengar suara iblis. Kita mendengar suara hati kita. Kita mendengar suara kedagingan kita. Bukan dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya hati ini perlu dilatih. Hati ini tidaklah sempurna. Hati ini, hati nurani ini selalu dipengaruhi oleh apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Minggu lalu kita belajar tentang iman. Ya, iman itu berbeda, bahkan kadang-kadang bertentangan dengan fakta. Siapa bilang bahwa Abraham itu bisa percaya bahwa Abraham itu punya anak pada umur 100 tahun? Fakta yang bilang. Fakta yang bilang orang yang sudah berumur 100 tahun tidak mungkin bisa memperoleh seorang anak. Tapi iman membuat itu berbeda. Membuat Abraham dan istrinya yang sudah nenek dan kakek itu memperoleh keturunan. Itu iman. Siapa bilang kalau hujan terus itu tidak akan membuat tanaman rusak? Itu fakta bilang begitu. Tapi iman itu bisa membuat berbeda. Jadi apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering ada di lingkungan kita itu mempengaruhi hati. Sains, belajar sains silahkan. Belajar ilmu pengetahuan, ayo silahkan kita berlomba-lomba. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita perlu filter supaya pengetahuan itu, sains itu tidak membuat hati kita terbatas untuk mendengar suara Tuhan. Justru sains itu akan membawa kita makin mendengar pengetahuan yang kadang-kadang akhirnya tidak membuat iman kita bertambah dalam Tuhan. Jadi apa yang kita percayai, apa yang sering kita dengar, itu akan mempengaruhi hati nurani kita. Ya, Bapak Ibu, semua kita bisa salah mendengar suara Tuhan. Ya, semua kita bisa salah karena semua kita terbatas. Kadang-kadang Tuhan mau bicara di hati karena banyak faktor lah. Sehingga kita tidak bisa mendengar suara itu. Kadang Tuhan mau bicara, kita sibuk. Kadang Tuhan mau bicara, kedagingan lebih besar. Kadang Tuhan mau bicara, kita lebih dulu bicara. Saya yakin begini, orang percaya ya awal-awalnya kebanyakan kita, waktu percaya Yesus, itu semua kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semua awal-awalnya kita tanya Tuhan seperti apa ya. Khususnya yang melayani, sebelum mengambil keputusan untuk melayani pasti berdoa. Hamba-hamba Tuhan begitu waktu saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab dengan teman-teman apa-apa saja berdoa. Memilih apapun untuk itu berdoa bahkan berpuasa. Sehingga kadang-kadang itu di sana puasa, di sana puasa, di sana puasa, nggak ada orang makan di dapur. Itu sering terjadi. Awal-awal perjalanan kekristenan kita seperti itu, banyak sekali bertanya dengan Tuhan. Tapi seiringnya berjalannya waktu, ada banyak dari kita setelah lama-lama berjalan dengan Tuhan, yang tadinya sama-sama, akhirnya kita berjalan lebih cepat. Akhirnya lebih cepat, sehingga akhirnya Tuhan belum jalan, kita udah jalan. Tuhan belum ngomong, kita udah ngomong. Tuhan belum berfirman, kita udah ngomong. Gitu. Ayolah kita cek sama-sama. Kadang-kadang lebih hebat kita dari Tuhan. Kita lebih sering putuskan sesuatu tanpa tanya Tuhan. Tapi hati nurani ini perlu kita cek, kita latih. Untuk memahami, untuk bisa membedakan apa yang kita dengar, suara Tuhan atau suara hati kita. Ya jujur, kadang-kadang kita gak yakin Tuhan itu hebat. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering bilang, gak mungkin lagi? Karena gak melatih hati.
Sering sekali kita khawatir berlebihan, gak bisa tidur. Sering sekali kita khawatir berlebihan sehingga jatuh sakit. Sering sekali kita khawatir berlebihan sehingga kita menjadi marah. Sering sekali khawatir berlebihan, emosi tak terkendali. Jujur Bapak itu mengakui bahwa sebenarnya kita kurang yakin di hati bahwa Tuhan itu hebat. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan bertindak. Jadi firman itu perlu dilatih. Dilatih di hati. Waktu saudara diperhadapkan dengan sesuatu, ingat firman Tuhan dan latih hati ini. Supaya tetap percaya kepada Tuhan dengan tulus. Iblis itu akan bekerja siang malam untuk mencari orang yang dapat diterkamnya. Berarti ada orang yang tidak dapat diterkam. Kalau dia hanya menerkam orang yang dapat diterkamnya, berarti menurut ayat itu ada orang yang tidak dapat diterkam. Siapa itu? Orang yang selalu melatih hati untuk benar-benar tulus percaya, hidup mengandalkan Tuhan. Dan iblis itu bekerja siang dan malam. Siang dan malam. Dari situ kita belajar bahwa iblis itu punya satu sifat yang baik. Sabar berkepanjangan. Lebih sabar dari kita. Siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Dia terus sabar sampai kita dapat diterkamnya. Itu sebabnya Bapak Ibu latih. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Paulus melatih hatinya supaya tetap terjaga hati nuraninya. Tetap benar ya, Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Boleh? Apa kata firman Tuhan ya? Dalam Kisah Para Rasul, sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan." Paulus bilang kemudian lagi di Kisah Para Rasul 24 ayat 16. "Bukan karena aku sempurna," kata Paulus, "tapi aku pun melatih hidupku." Ayat ini dicatat, ini dilatar belakangi dalam keadaan Paulus yang sangat menderita. Paulus itu adalah orang yang pintar, dia berasal dari keluarga yang baik, dia hidup sebelum dia takut Tuhan itu dari golongan orang yang berkuasa. Paulus itu orang ternama, orang yang disegani, orang yang dihormati. Tapi setelah dia percaya pada Tuhan Yesus, dia akhirnya dikejar-kejar kayak buronan. Itu ya, bisa kamu bayangkan dari level, dari kasta yang tinggi, turun jadi kasta yang hina. Itulah si Paulus. Hanya karena percaya Yesus. Dan dia memberitakan bahwa Yesus yang dia sembah itu adalah Yesus yang dulu hidup bersama-sama dengan dia. Dan orang-orang Farisi, orang Saduki, orang Israel tidak terima. Makanya Paulus itu selalu dikejar, hendak dibunuh. Beberapa kali dihadapkan kepada pengadilan. Dan Paulus itu karena pintarnya, dia tahu hukum, dia selalu naik banding. Naik banding sampai kepada pengadilan tertinggi di hadapan kaisar, dan di sana dia menang. Itu Paulus. Dan dia bilang lagi, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup. Selalu berusaha untuk hidup. Sekali waktu Paulus ini naik kapal untuk pergi ke Roma. Di atas kapal, nanti saudara boleh baca di Kisah Para Rasul ya. Dia naik kapal, di atas kapal kalau saya tidak salah 14 hari mereka nggak makan. Terkatung-katung di kapal itu. Seorang hamba Tuhan loh Bapak Ibu. Dia memberitakan firman. Dia baik. Tapi kapalnya 14 hari di dalam kapal tuh nggak makan apa-apa. Kalau sekarang itu berita pasti viral. Ada apa dengan hamba Tuhan ini? Pasti ada yang salah dalam hidupnya. Ternyata tidak. Paulus bilang, aku berusaha tetap benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Paulus sedang menceritakan kepada kita semua, bukan saat aku baik-baik saja aku bisa menjaga hati katanya. Bukan saat semuanya terkendali aku bisa jaga hati. Paulus sedang menceritakan kepada kita, saat aku gak makan 14 hari, dan tujuanku untuk memberitakan firman Tuhan, saat tidak ada lagi harapan di atas kapal aku pun jaga hati. Supaya gak berdosa kepada manusia, gak berdosa kepada Tuhan. Jadi kita semua perlu melatih hati, ya. Hamba Tuhan, semua kita perlu latih hati. Pelayan, semua kita harus jaga hati. Mungkin kita pernah disakiti, pernah juga menyakiti. Ya, itu bisa terjadi. Di gereja ini, semua kita berpotensi tersakiti dan menyakiti. Karena kita ada dalam dunia yang penuh dengan kelemahan. Tapi kembali kepada kita, ayo kita jaga hati. Tetap benar, tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap benar, tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pun sampai sekarang harus terus belajar. Kadang-kadang aku merasa malu di hadapan Tuhan. Tuhan bilang jatuh di situ lagi. Saya dengar begitu, itu lagi salahnya. Tapi setiap kali kalau Tuhan yang nasihati aku, Tuhan yang seperti kalau saya bilang bahasanya ya seperti ditampar mukaku, aku bukannya makin lemah. Itu kalau suara Tuhan. Kalau Tuhan menasihati itu menginsafkan. Kalau suara Tuhan yang saudara dengar, walaupun saudara ditegur, itu membuat saudara makin bangkit. Tapi kalau suara iblis, itu biasanya membuat kita semakin down, semakin gak bergairah, semakin putus asa. Sama seperti satu kali Daud melakukan kesalahan. Kesalahannya dia mengambil istri orang, dan setelah dia mengambil istri orang itu, dia memiliki keturunan dari perempuan itu dan anak itu mati. Dan ada satu orang Nabi Nathan yang memperingatkan Daud. Dia bilang sama Daud apa? Daud, kau bersalah. Kau seolah-olah seorang pahlawan menyelamatkan seorang ibu janda. Tapi ternyata kenapa dia janda? Karena kau mengatur strategi untuk membunuh suaminya. Supaya kau mendapatkan istrinya. Itu Tuhan. Apa yang terjadi pada Daud? Apakah setelah itu Daud, ya sudahlah aku tidak mau lagi jadi raja. Sudahlah aku tidak lagi jadi apa-apa. Tidak. Daud justru mengambil satu kesempatan, dia sujud kepada Tuhan. Dia meminta ampun sama Tuhan. Dan dia berkomitmen untuk memperbaiki dirinya. Itu kalau suara Tuhan. Ada banyak orang Kristen waktu dengar suara, dia makin down. Ngapain kau ke gereja? Dosa lagi kau. Kau pun gak cocok jadi anggota gereja. Bapak Ibu, itu bukan Tuhan. Saya yakinkan saudara, jika membuat saudara down, lemah, dan tidak mau datang lagi sama Tuhan, dosa saudara membuat saudara makin jauh, itu bukan Tuhan. Itu pasti intimidasi iblis. Tapi kalau Tuhan ngomong sama saya, dosa saya, pasti dia bilang, kenapa kamu berdosa? Kenapa kamu melakukan ini lagi? Oh iya Tuhan, ampun Tuhan. Aku mau setelah ini berubah Tuhan, enggak lagi, itu Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku melemparkan dosamu jauh ke tubir laut. Siapa yang bisa ambil lagi di tubir laut? Enggak ada lagi yang bisa ambil. Seperti itu Tuhan membandingkan dosa kita yang dilemparkan jauh. Kata Tuhan, aku enggak ingat-ingat. Tuhan itu sifatnya cuma mengingatkan, kalau kita salah Tuhan memang ingatkan. Jadi kalau kita sering mendengar suara Tuhan, siapapun kita jemaat Tuhan di tempat ini, yang membuat kita semakin gak ingin datang ke rumah Tuhan, ya, saya yakinkan saudara itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan pasti akan menuntun kita supaya kita semakin baik, mengakui dosa kita, datang ke pertemuan, datang ke komsel, datang ke gereja. Untuk apa? Untuk mengabdikan hidup lebih lagi kepada Tuhan. Saya terus berjuang sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang ibu, seorang pekerja, ya, untuk benar-benar menjaga hati ini tetap tulus, ya. Karena hati ini nggak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan. Tidak ada yang tahu hati kita.
bulan Agustus tahun 2024 sekolah kita itu biasa yang tahu sekolah ya, yang sekolah itu ada yang namanya cut off dapodik. Artinya dapodik itu yang akan menentukan siapa yang terdaftar di situ, berapa murid itu akan mendapatkan dana BOS. Kalau dana BOS pasti tahu ya, dana BOS itu adalah bantuan operasional sekolah. Jadi untuk membantu operasional sekolah ini, maka akan ada dana per siswa yang akan didapatkan setelah kita daftar. Tentunya kalau persyaratannya memenuhi. Jadi itu biasanya tanggal 31 Agustus tutup, cut off itu tidak bisa lagi. Setelah itu kalau saudara nggak selesai, tidak akan mendapatkan dana BOS. Jadi saya selalu sebelum tanggal 31 itu sudah selesai. Data semua siswa yang masuk itu, karena kalau sudah tanggal 29, 30, 31 Agustus, itu server ini sibuk sekali, bisa jadi nanti mutar-mutar saja nggak selesai. Jadi kita nggak lolos gitu. Jadi sekitar tanggal belasan, 10-11 gitu saya sudah selesai, saya sudah dapodik saya sudah berhasil. Tapi ternyata di tengah perjalanan ada 2 orang anak yang pindah sekolah. Ya, nama anak sudah terdaftar dan anak ini pindah sekolah, bukan pindah, tapi tepatnya nggak sekolah lagi, gitu ya, nggak sekolah lagi. Kenapa? Karena alasan kondisi orang tua dan ada satu karena alasan kondisi anak yang tidak mampu bersekolah, sekolah biasa gitu. Jadi anak ini nggak akan sekolah. Kemudian Tuhan mengingatkan aku, anak ini sudah terdaftar di dapodikmu dan akan dapat bantuan, dana BOS. Kemudian Tuhan bilang, keluarkan, anak ini tidak terdaftar lagi di sekolahmu. Bapak Ibu ya, saya kasih tahu bahwa anak ini sebenarnya sudah terdaftar. Tapi Tuhan, ya itu Tuhan, ingatkan saya, nggak boleh anak ini masuk di penerima BOS karena anak ini nggak akan jadi muridmu. Dan tanggal itu sudah tanggal 29. Jadi kalaupun saya keluarkan dari dapodik saya dan kemudian saya sinkron lagi, kemungkinan sulit untuk saya bisa sinkron dengan baik karena server sudah sibuk. Tapi Roh Kudus itu sangat menegur saya, keluarkan anak ini. Karena dia bukan murid sekolah KB Army. Bapak Ibu tidak ada yang tahu, sama saya nggak tahu. Siapapun nggak tahu ya, saya yang tahu dan Tuhan. Kalaupun saya nggak keluarkan, nggak ada masalah sama yang murid yang bersangkutan karena memang dia nggak sekolah, jadi sekolah lain juga tidak akan terganggu. Yang masalah adalah aku, karena Tuhan tahu, karena hatiku Tuhan sudah ajar, Tuhan keluarkan. Terus aku bilang gini, Tuhan capek kali lah aku, bisa nanti sehari mutar-mutar, serverku mutar-mutar. Tapi Tuhan bilang kerjakan. Dan di tanggal 30 itu kerjaku seharian Bapak Ibu. Hanya untuk mengeluarkan dia, karena dia sudah terdaftar supaya enggak mendapatkan dana yang bukan dana milik KB Army. Sebenarnya masalah itu enggak ada yang tahu. Tidak ada yang akan mempersulit, bahkan orang tuanya pun kalau aku bilang, dia bilang enggak apa-apa mem, sudahlah. Kami juga enggak akan bersekolah di mana-mana, kamu dapat pun itu enggak apa-apa. Dan akhirnya tanggal 31 setelah lama berputar-putar, akhirnya keluarlah kedua murid itu dan setelah itu baru hatiku benar, hatiku merasa tenang, hatiku merasa damai. Saya pun terus berjuang, beberapa kali saya disuruh menyuap, udah suap saja biar cepat selesai, suap saja, kasih saja ini, beberapa kali saya diperhadapkan seperti itu. Kadang-kadang aku kalau sudah jenuh, udahlah aku kasih aja seberapa. Adanya uang kami kumpul-kumpul supaya udah selesai nggak secapek ini. Tapi hatiku ini harus aku jaga. Hatiku ini harus benar-benar tulus. Tuhan tahu, Tuhan mengerti dan aku harus benar-benar jaga. Saya menyampaikan kepada kita bahwa untuk menjaga hati itu perlu perjuangan, perlu latihan. Tapi warga negara yang baik, warga negara sorga itu adalah warga negara yang menjaga hatinya. Sebab di sorga nanti semua orang yang tinggal di sorga nanti adalah orang-orang yang hatinya bersih, hatinya benar, hatinya sesuai dengan firman Tuhan. Di sorga nanti orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang bermurah hati, yang mau menolong, mau berbagi dengan yang lain.
Itu sebabnya selama kita ada di bumi ini, Tuhan sedang berkata kepada kita, warga negara sorga yang baik. Ayo persiapkan semua hati kita, persiapkan hidup kita, persiapkan kalau saya sebut itu etikanya di sorga ya. Supaya kita benar-benar bisa terlatih melakukan etika-etikanya sorga. Saya tepati janjinya hanya 2 poin hari ini. Yang pertama tadi murah hati, yang kedua jaga hati. Gampang ya, mudah ya mengingat. Coba kasih tahu kanan kirinya. Murah hati, jaga hati. Mudah ya, mudah, tapi kita semua berjuang Bapak Ibu. Ayo kita latih bersama-sama. Di sini kita semua mendengar, tapi pulang dari tempat ini prakteknya. Nanti di Komsel kita cerita lagi, kita berbagi lagi satu dengan yang lain. Dan saya berharap di Komsel nanti semua kita punya kesaksian. Saya mau bersaksi ya. Beberapa waktu lalu saya diberkati sekali di Komsel Kakak Mamat James. Dia bilang begini, apa itu ya waktu bunuh diri. Dia bilang gini, menurut saya bunuh diri itu tidak hanya dengan minum racun. Dia bilang gitu. Bunuh diri itu adalah ketika kita tidak menjaga pikiran, itu bunuh diri. Oh iya, ya juga ya. Waktu aku berpikir keras, putus satu saraf. Berpikir keras, putus satu saraf. Memang gak langsung putus, tapi satu-satu putus gitu ya, satu-satu putus. Iya ya, aku pulang, terus aku bilang sama suamiku, aku diberkati sekali tadi dengan Kakak Mamat James. Dia ngomong gini tadi, oh iya ya, iya juga ya, gitu. Jadi jangan kamu pikir, apalah aku ngomong ini. Enggak, waktu kita berbicara, apapun yang kita sampaikan itu memberkati. Semalam lagi, saya lagi baca firman Tuhan, anak saya datang, dia bilang gini, Mak, aku baru belajar 10 tulah di Mesir katanya. Apa itu? Aku bilang. Aku gak mau bilang itu Mak. Ternyata bukan 10 tulah. Apa? Aku bilang. 11 mujizat. Aku bingung 11 mujizat. Tapi kan anakku masih TK ya. 6 tahun. Terus aku bilang. Apa saja itu? Yang pertama. Air menjadi darah. Kedua Mak. Hujan es. Ketiga jangkrik. Gak ada jangkrik. Aku belalang. Oh iya belalang. Terus Mak, gelap gulita. Terus akhirnya dia bilang 10 lah ya. Dia bilang 10. Terus apa yang 11? Aku bilang. Tuhan Yesus membelah laut. Itu yang ke-11 katanya. Terus aku bilang, nakku itu salah. Itu bukan mujizat. Itu tulah. Jangan kamu salah. 10 tulah. Itu kan buat Mesir Mak. Tapi buat orang Israel itu mujizat. Oh iya, dalam hatiku, iya juga. Ini anak TK loh Bapak Ibu yang ngomong ke aku. Terus aku bilang, iya ini pemahamannya ini luar biasa ya, Tuhan tolong dia. Jadi buat Mesir itu tulah, buat Israel kan enggak. Itu kan mujizat ya, mujizat waktu orang-orang itu kena nyamuk banyak. Ya itu mujizat bagi orang Israel. Mereka gelap gulita, sedangkan Israelnya terang benderang, itu mujizat. Jadi sekecil apapun pengalaman kita, ya jangan pelit berbagi ya. Kembali tadi ya, jangan pelit berbagi. Usahakan ada yang mau kita bahagi nanti waktu kita Komsel ya. Datang kita Komsel, kita di sana saling menguatkan, saling membangun, saling menghiburkan satu dengan yang lain.